Sejarah Bogor tak ubahnya sejarah kota-kota di Indonesia pada umumnya. Seni budaya menjadi nafas laku setiap warganya. Sejumlah peninggalan seni budaya Sunda ada di sini. Kujang salah satunya. Untuk memastikan sejauh mana peninggalan ini bergerak di tengah dunia yang serba cepat ini, kami menemui 3 orang penjaga tradisi di Kota Bogor. Roni Ramdhani, Ketua Pusaka Kujang Pajajaran. Askaria Rizky Kasuba, pelatih tari kujang. Dan Usa Saputra, pesilat perguruan Pancasera. Jadi kalau kita ingin mengenal riwayat Kujang, yang pertama kita harus membagi klasifikasi dulu menjadi 4-5 tingkatan. Dalam beberapa naskah kuno, terlebih khususnya naskah yang saya temukan di Babad Cirebon, ya, Kujang itu sebenarnya, Kujang sebuah singkatan, yaitu Kudirancang, yang dahulunya merupakan senjata tani sebenarnya, merupakan perkakas tani, ya, yang kemudian dirubah transformasi bentuk ketika pada saat itu struktur tatanan sebuah kerajaan itu sudah memiliki strata sosial. Menurut saya tari kujang ini harus dilestarikan sebagai bentuk warisan budaya karena dia memiliki filosofi dan maknanya tersendiri, jadi harus kita lestarikan dan harus kita perkenalkan juga pada generasi muda agar mereka tahu. Ini adalah kisah 3 penjaga tradisi Kujang di Kota Bogor yang dengan konsisten dan penuh kesadaran merawat peninggalan Prabu Siliwangi. Pada 14 Mei 1982, Wali Kota Bogor, Ahmad Sobana, mengucurkan dana sebesar 80 juta rupiah untuk membangun sebuah tugu sebagai ikon kota. Saat itu, dipilihlah Kujang sebagai simbol Kota Bogor yang berdiri di antara 3 simpang jalan raya di pusat kota. Tugu Kujang ini memiliki tinggi 25 meter dengan berat 800 kilogram. Tugu Kujang dibangun untuk menghormati leluhur salah satu kerajaan Sunda yang saat itu bertempur menggunakan kujang. Naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian menyebut kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9. Terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekira 20-25 cm, beratnya 300 gram. Dalam naskah kuno juga menyebut bahwa kujang adalah senjata masyarakat Sunda yang memiliki budaya agraris. Makna kujang sangat luas. Ia merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Melambangkan kekuatan dan keberanian. Tapi kini kujang sudah banyak berubah fungsi. Bahkan alih rupa menjadi tarian dan pencaksilat. Kujang sudah bukan fisik alat. Alih rupa ini ditengarai untuk tetap menjaga nilai-nilai yang ada pada kujang itu sendiri. Bentuk kujang pun beragam. Ada kujang pusaka yang memang itu untuk ageman, yang tujuannya adalah ciri daripada strata sosial pemegangnya. Kemudian kujang pangarak, ya, pangarak itu biasanya dipergunakan untuk acara-acara ritual tertentu, ritual keagamaan, ritual seren tahun atau hasil bumi. Di saat
atau di zaman kerajaan itu sendiri. Kemudian ada kujang pakarang ya. Pakarang itu memang digunakan sebagai senjata perang. Ya. Kemudian ada kujang pamangkas. Nah ini yang dimaksud dengan beberapa orang, beberapa ahli tangguh pusaka menyatakan bahwa kujang adalah senjata alat tani seperti dalam naskah Siksa Kadaing Karesian. Sebenarnya yang ditunjuk adalah kujang pamangkas. Karena kujang pamangkas sendiri memang fungsi, bentuk, dan peruntukannya untuk pertanian seperti itu. Jadi adanya transformasi bentuk, kemudian adanya transformasi peruntukan dan fungsi. Itulah definisi kujang sebenarnya, seperti itu. Jadi ada beberapa ciri dalam kita bisa menebak bahwa pusaka itu termasuk kategori kujang. Salah satunya adalah ada pepatuk, luk, lubang, ya. Kemudian ada tadah, kemudian ada punggung, ada beteng, ini beteng, ya. Kemudian ada yang namanya gelung. Nah ini gelung, gelung itu rambut yang diikat. Artinya helaian daripada besi ini harus diikat jadi sebuah gelungan, gitulah. Nah itulah ciri daripada kujang itu sendiri, gitulah. Bogor ini identik dengan kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Nah, kerajaan Sunda ini mempunyai lambang atau simbol pemersatu di zamannya dahulu kala, yaitu berupa pusaka kujang. Untuk sejarah daripada kujang sendiri, itu pada zaman kerajaan Pajajaran, kujang itu menjadi sebuah simbol daripada masyarakat Pajajaran yang di dalamnya mengandung filosofi, makna, jati diri orang Sunda, yaitu dia mampu menirukan kemampuan apapun, mampu pula katakanlah mengolah tanah, mampu pula dia mempunyai kecerdasan-kecerdasan yang sebagai lambang atau sebagai jati diri daripada masyarakat orang Sunda itu sendiri. Melestarikan kujang berarti melestarikan tradisi Sunda. Warisan leluhur yang menyimpan nilai-nilai tatanan kehidupan yang harus terus dijaga. Inilah yang terus dilestarikan oleh Roni Ramdhani, warga Kota Bogor yang sosoknya tak bisa lepas dari kujang. Selain memiliki ratusan koleksi kujang yang sebagian besar ia dapat dari peninggalan kakeknya, ia juga memiliki keterampilan dalam menempa material menjadi sebilah kujang. Tak terhitung banyaknya karya seni kujang yang telah ia ciptakan. Tak hanya sebagai koleksi, kujang juga mampu alih rupa ke gerakan silat. Seperti yang dilakukan perguruan Pancasera misalnya. Selain itu, ada pula perguruan Macan Putih dengan aliran Cimandenya. Ya, mereka menggunakan kujang sebagai nyawa gerakan silat yang mereka tampilkan. Di antaranya Salancaran Cimande, jurus kujang dengan congkrang pendek dan panjang. Padungdung, serta tarung ganda dengan kujang. Ini dilakukan dengan sadar. Tujuannya menjaga nilai-nilai mulia yang ada dalam kujang itu sendiri. Untuk di pencaksilat, kujang dijadikan sebagai alat keterampilan yang simbolnya menggambarkan bahwa seorang warga atau masyarakat Pajajaran dari zaman dulu adalah kujang sebagai alat untuk pertarungan. Nah ini yang saya pegang adalah kujang congkrang untuk pertarungan. Setiap pencaksilat mengandung talek yang berarti pedoman untuk semua anggota pencaksilat, terutama anggota pencaksilat Pancasera yang ada kaitannya dengan silat kujang sendiri, yaitu ya kita memang harus sama. Kujang itu adalah artinya kukuh dengan janji kalau bahasa Sunda. Jadi masyarakat Sunda tidak pernah mengingkari janji intinya dengan patokan kujang ini sendiri.
Saya telah berupaya untuk mengajarkan anak-anak didik saya dari mulai di wilayah Bogor dan juga ke daerah Sukabumi dan juga Bekasi karena mungkin keterbatasan waktu yang saya juga menyempatkan diri untuk mengajarkan mereka supaya mereka generasi setelah saya nanti ada yang menjadi penerus setelah saya untuk mencintai dan melestarikan seni, budaya, keterampilan senjata kujang. Saya menciptakan silat kujang karena saya memang warga Bogor ya, yang memang harus mengetahui bahwa ciri khas Bogor yang utama Pajajaran adalah kujangnya sendiri. Itulah sebagai simbol dari masyarakat Sunda, khususnya Pajajaran, simbolnya adalah senjata jenis kujang. Ya sangat bagus sekali filosofinya, ya memang inilah kujang yang memang harus dilestarikan oleh orang-orang Bogor, terutama masyarakat Pajajaran yang memang sekarang mungkin hampir masyarakat Bogor itu hampir separuh masih belum mengenal bahwa kujang itu adalah ciri khas daerah Bogor sendiri. Selain dalam seni pencaksilat, kujang juga menginspirasi Askarya Rizky Kasuba membuat satu bentuk tarian menggunakan kujang. Tak hanya sebagai alat, kujang juga dijadikan nyawa di beberapa gerakan tari yang ia ciptakan. Askarya memberi nama Tari Kujang Pakarang. Tarian ini biasa menampilkan penari yang berjumlah ganjil. Lenggak-lenggok sang penari membawa kujang menjadikan tarian ini terlihat maskulin meski para penarinya perempuan. Tari ini judulnya Tari Kujang Pakarang, yang artinya senjata. Jadi senjata kujang, kita mengambil dari filosofi senjata kujang untuk berperang, gitu. Jadi menceritakan pusaka kujangnya sendiri, seperti itu. Menurut saya tari kujang ini harus dilestarikan sebagai bentuk warisan budaya karena dia memiliki filosofi dan maknanya tersendiri. Jadi harus kita lestarikan dan harus kita perkenalkan juga pada generasi muda agar mereka tahu Indonesia, khususnya Jawa Barat, punya pusaka kujang itu. Filosofi tari kujang terhadap kehidupan manusia yaitu kujang sebagai senjata yang melambangkan kekuatan dan kekuatan untuk menjaga harga diri kita sebagai manusia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peranannya sangat penting karena tari tradisional Indonesia itu memiliki beberapa fungsi. Seperti tari kujang ini diantaranya berfungsi sebagai sarana untuk pertunjukan, sarana untuk hiburan, sarana untuk pendidikan juga untuk generasi muda sekarang. Tarian ini biasa ditampilkan dalam menyambut tamu-tamu kehormatan, untuk acara-acara hiburan juga, dan biasanya untuk misi kebudayaan dan pariwisata di kancah internasional.
Menurut saya iya, karena di sini di tari itu kita belajar rasa, nggak cuman bergerak, tapi kita belajar tentang wiraga itu geraknya sendiri, terus ada wirama itu kita harus menyambungkan gerak dan irama musik dan juga mengolah rasa kita. Jika kita membawakan tari yang gembira, berarti kita harus mengolah bagaimana kita membawakannya dengan cara yang senang gitu. Cuman kalau ceritanya itu sedih, jadi kita harus mengolah rasa kita juga, bagaimana kita membawakan tarian itu dengan rasa yang sedihan yang mendalam. Menak pajajaran Dawang menak pajajaran pajajaran. Tadi saya bilang, ketika seseorang mengatakan senjata itu tidak tepat. Karena memang ada golongan senjata, tetapi yang lain bukan golongan senjata. Jadi kujang maknanya adalah simbolis bahwa dia adalah seorang masyarakat Sunda atau seorang yang memang berdarah Sunda, katakanlah seperti itu. Dari simbolis inilah bisa kita kita jabarkan kembali ya apa yang dia bawa tentunya. Kalau dia bawanya ciung ya itu bukan senjata tetapi ageman. Jadi bukan senjata tetapi alat pertahanan bila terdesak. Karena masyarakat Sunda itu, mohon maaf, tidak menyukai perang. Masyarakat Sunda itu lebih menyukai, dia punya struktural pribadi yang welcome. Seperti kita ketahui. Di Pajajaran sendiri, zaman dahulu, dan kita bisa lihat di zaman sekarang, kita masih melihat etnis Tionghoa di Surya Kencana. Pernah kami mengusik? Tidak. Kita masih lihat kampung Arab di Empang. Itu dari zaman dahulu sejarah. Dari tatanan yang sudah Siliwangi lakukan, dari tatanan yang sudah Prabu Jayadewata lakukan, yaitu Raja Sunda yang sudah melakukan tatanan itu. Artinya sangat welcome orang Sunda itu sendiri. Jadi bukan senjata menurut saya, ya, tetapi simbol saja. Ya seperti itu sih. Bagaimana kita bisa bergerak atau membesarkan sebuah seni budaya, melestarikan sebuah seni budaya. Sementara kami sendiri terbatas, katakanlah dalam sisi ekonomi, dalam sisi tempat, ya, dalam sisi permodalan. Itu pun pemerintah sudah harus pikirkan lebih dalam. Bagaimana orang-orang kami ketika, mohon maaf, punya rasa kapok, ceritanya seperti itu. Karena kami juga sendiri punya kegiatan yang lain, kami punya keluarga. Kemudian kami harus tutup dalam-dalam misalkan keilmuan ini, kemudian kami harus tutup dalam-dalam tentang koleksi kami. Mungkin akan punah. Ini kita aduk sehingga timbul busa. Busa yang air jeruknya kita tuang, kita campurkan dengan sabun colek. Masa lalu bisa diwariskan dengan sentuhan aktualitas. Kujang yang semula menjadi alat produksi mampu beradaptasi menjadi alat pertempuran. Lalu kini kujang menjelma sebagai satu kesatuan disiplin kesenian yang lain. Kujang sudah bukan saja simbol atau ikon sebuah kota. Kujang adalah nafas kehidupan warga itu sendiri. Nilai-nilai mulia yang ada pada kujang mesti sampai ke anak cucu. Ini bukan teori, ini harus aksi.
Bogor sudah ketinggalan jauh sebenarnya. Ya, seperti kita ketahui ketika seseorang ingin melihat pusaka ini, mungkin mereka bertanya-tanya kemana saya harus melihat. Sementara ketika kita melihat ke Yogyakarta, kita masih bisa, mata kita masih bisa melihat dengan jelas adanya keratonnya, kemudian adanya museumnya, adanya penggerak seninya di dalamnya sana. Harapan saya ya adanya bangunan, adanya museum, kemudian adanya tenaga-tenaga yang terlatih untuk mengajarkan, untuk memperkenalkan daripada kujang itu sendiri, daripada pusaka itu sendiri, agar mereka kenal dengan adat istiadatnya, mereka kenal dengan sejarahnya, dengan leluhurnya, seperti itu. Harapan saya memang sangat besar sekali. Saya ingin menjadikan Kujang ini sebagai ikon daerah Bogor khususnya, dan saya berharap kepada insan-insan silat khususnya dan umumnya warga masyarakat Bogor, terutama anak-anak di bawah saya, generasi selanjutnya, marilah kita bersama-sama mencintai dan melestarikan Kujang sebagai warisan leluhur daerah Bogor khususnya Pajajaran. Harapan saya semoga generasi muda ini banyak yang berlatih tari ini, banyak peminatnya, dan semoga bisa berkembang lagi terutama tari Kujang ini di nasional dan internasional.